Shalom, salam sehat, dan kiranya kita semua tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Walaupun ada banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Ibu bapak, saudara-saudara, kita akan kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari Jumat, tanggal 23 April 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan akan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 19b sampai dengan 21. Ia mengatakan demikian. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 21, di situ kita dapat menyimpulkan bahwa ada perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat radikal dalam diri dan kehidupan Saulus. Saulus yang tadinya adalah seorang yang sangat membenci orang-orang Kristen, dan ia selalu bersemangat untuk menangkapi dan bahkan menganiaya serta membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita dapat membaca di sini bahwa terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan Saulus. Ia tidak lagi membenci para pengikut Tuhan Yesus. Justru kalau kita membaca di ayat 20, sekarang dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia bersaksi tentang siapa Yesus, dia memberitakan Injil. Dan rupanya orang banyak yang mendengar kesaksian orang banyak mendengar kesaksian dari Saulus ini. Mereka sangat heran. Kok bisa orang yang selama ini berikhtiar dan bersemangat untuk menangkapi dan menganiaya bahkan membunuh para pengikut Tuhan Yesus, sekarang justru memberitakan tentang Tuhan Yesus. Sekarang justru dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Perubahan itu terjadi tidak lepas dari perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke kota Damsyik. Rasul Saulus, ya, saya tidak menyebut Rasul Paulus karena pada saat itu ia masih bernama Saulus. Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia berencana untuk menangkapi dan juga
membawa orang-orang percaya ke hadapan imam-imam untuk diadili dan dihukum mati. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan disitulah terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan Saulus. Ibu bapak dan saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan yang besar, perubahan yang signifikan, perubahan yang radikal dalam kehidupan Saulus. Bagaimana dengan kita? Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita seharusnya adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Namun apakah kita juga mengalami perubahan dalam hidup kita seperti yang dialami oleh Saulus? Perubahan yang dimaksud tentu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan diri menuju dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Perubahan hidup di mana sikap perilaku hidup semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita coba renungkan. Apakah ketika kita mengenal Yesus, ketika kita telah beriman kepada Yesus, dan kita yakini juga kita telah mengalami perjumpaan dengan Yesus, apakah kita mengalami juga perubahan yang signifikan dalam hidup? Kalau belum, mungkin perjumpaan dengan Yesus belum memberikan arti atau makna dalam kehidupan kita, sehingga kita masih menjalani kehidupan sebagai manusia yang lama. Kita masih hidup dalam dosa. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita mengalami pembaruan budi, pembaruan hidup, pembaruan hati dan cara berpikir menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari jalani hidup yang lebih baik. Kita boleh menanggalkan cara hidup yang lama. Kita menjalani kehidupan yang baru. Dan ingat bahwa Tuhan memanggil dan mengutus kita, orang-orang yang telah diperbaruinya, untuk memberitakan tentang Yesus, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan. Itu tugas kita. Mari laksanakan itu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Ampuni jika kami ketika sudah menerima Yesus dan juga beriman kepada Yesus dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, namun kami masih belum mengalami pembaruan dalam kehidupan kami. Kami masih hidup dalam manusia lama kami. Kami belum mengalami perubahan hidup yang signifikan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya dalam perjalanan hidup kami ke depan, Roh Kudus menguatkan kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan hidup yang signifikan, perubahan hidup yang radikal, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kami boleh diutus untuk memberitakan Injil.
Berkati kami semua, sertai kami, lindungi kami. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Sertai kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.